Mari kita berdoa sekali lagi. Melewati tahun baru Imlek yang baru beberapa hari yang lalu kami sudah lalui. Kami bersyukur untuk semua kebaikan dan anugerah Tuhan. Yang kami sadari, walaupun juga ada yang seringkali kami tidak sadari, Tuhan berkarya di sana. Melalui pujian ini kami diingatkan, supaya kami senantiasa melihat rencana kekal Tuhan dalam hidup kami. Bukan hanya sementara waktu di hari-hari, beberapa hari, minggu, bahkan tahun, tetapi melihat rencana kekal Tuhan bagi hidup setiap kami. Berfirmanlah Tuhan di dalam ibadah hari ini, khusus mengenai tema di dalam keluarga, juga di dalam kehidupan kami bergereja, juga di dalam masyarakat. Tuhan, berkatilah hamba-Mu dengan firman, dan setiap kami dengan firman-Mu, supaya kami sama-sama bertumbuh, semakin mengenal dan mengasihi-Mu. Inilah seluruh doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu tema yang penting di dalam keluarga, yaitu tentang lampu merah di dalam keluarga. Lampu merah bagi keluarga kita. Saya mulai dengan sejarah lampu merah. Lampu merah sudah biasa, traffic light kita lihat tiap-tiap hari. Kalau lampu merah mendadak mati, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Pasti kekacauan lalu lintas. Lampu merah berasal dari satu kota di Inggris, yaitu London, khususnya mengatur bukan kendaraan mobil, tetapi kereta api. Jadi tahun 1868 ditemukan oleh seorang yang bernama J.P. Knight, itu insinyur persinyalan kereta api. Dia mengatur bagaimana kereta api bisa berjalan dengan tanpa gangguan, sehingga tidak terjadi kecelakaan. Lalu dikembangkan kemudian di tahun 1914 di Amerika, di kota Cleveland, sehingga mulai ada tadinya hanya dua lampu, merah dan hijau, lalu berkembang menjadi merah, hijau, lalu ada kuning. Dikembangkan lagi tahun 1918 di New York, Amerika. Ditaruhlah di sana tahun 1918 sebuah menara di tengah jalan. Diatur secara manual, belum secara seperti sekarang kalau kita lihat lampu merah per berapa detik atau berapa menit bisa diatur berganti dari merah, lalu nanti hijau, kuning, dan sebagainya. Maka kalau kita memperhatikan kenapa ya warnanya harus warna merah untuk berhenti. Pernah Bapak Ibu pikirkan kenapa harus warna merah? Ternyata ada alasannya, saudara-saudara. Jadi warna merah ternyata punya gelombang di dalam warna itu ya, gelombang terpanjang dalam spektrum warna, sehingga dikatakan kecil kemungkinan untuk terganggu dengan cahaya yang lain. Kalau ada cahaya lain, warna merah ini punya spektrum gelombang yang panjang, sehingga tidak terganggu. Maka kalau dikasih warna merah, orang dapat dengan mudah melihat. Ketika ada hujan, ada kabut, ada cuaca kurang baik, warna merah, seperti kita sekarang banyak pakai warna merah, supaya gampang terlihat. Itulah sebabnya dibuatlah lampu merah, traffic light itu ada merah. Secara keseluruhan lampu merah berarti sebuah peringatan. Sebuah peringatan, sebuah pengaturan, dan juga sebuah perintah. Kapan kamu harus hati-hati, kapan harus berjalan, kapan harus berhenti. Maka hari ini ketika saya memberi tema lampu merah bagi keluarga, mari kita mulai masuk di dalam keluarga kita. Maka tadi kita sudah membaca dari Kejadian pasal 25, bagaimana, maksudnya Kejadian pasal 27 ayat 41 sampai 46, bagaimana keluarga Ishak menghadapi masalah di dalam berjalannya keluarga itu. Saudara yang kasih Tuhan, kita paham bahwa tidak ada keluarga yang ideal. Omong kosong kalau orang berkata keluarga itu sangat ideal. Suami istri itu sangat ideal, omong kosong. Kenapa?
Karena memang tidak ada yang ideal di dalam dunia ini. Karena tinggal di dalam dunia yang memang sudah tidak ideal. Lalu saudara mengharapkan jadi pasangan ideal, keluarga yang ideal, memang tidak ada. Maka kalau kita baca keluarga Ishak, salah satu nenek moyang leluhur daripada Israel yang menjadi tokoh iman bagi saudara dan saya sebagai orang Kristen yang merujuk kepada orang Israel Abraham, Ishak dan Yakub, kita melihat keluarga Ishak hari ini. Di dalam bagian pertama saya mau menekankan soal problem yang terjadi. Lampu merah bagi keluarga. Bisa hal yang pertama adalah pilih kasih. Saya baca, saudara bisa mengikuti di dalam pasal 25 Kejadian ayat 27 sampai 28 slide berikutnya. Kejadian 25 ayat 27 sampai 28. Bagi saudara yang bisa melihat dengan jelas, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Saudara perhatikan, persoalan pilih kasih karena urusan perut. Ishak suka makan steak mungkin, suka makan daging. Dagingnya mesti daging yang fresh. Maka daging fresh itu harus diburu. Binatang-binatang apakah itu rusa atau babi hutan atau apa yang ada di hutan harus diburu. Dan itu ternyata dimiliki. Kemampuan itu dimiliki oleh anaknya yang bernama Esau. Sementara anak yang kedua yang namanya Yakub, orangnya sukanya di dapur. Sukanya potong-potong sayur, sukanya masak, sukanya main sama domba-domba yang dekat-dekat rumah, palingan menggembalakan dekat-dekat rumah, nggak mau main ke hutan. Dia mungkin tipe orang yang introvert, orang yang kalau ada masalah diem, jarang mau cerita. Emang orang introvert mau diapakan? Tapi dia seorang yang sangat mengamati. Dia seorang yang punya kepribadian, dikatakan seorang yang tenang. Istilah seorang yang tenang di dalam bahasa asli merujuk kepada orang yang godly, orang yang saleh, orang yang punya kepribadian yang baik. Tetapi Esau dikatakan dia tipe orang yang memang ya mobile, suka berburu, enggak kepikiran hal-hal yang seperti dilakukan oleh Yakub. Maka Ishak sebagai papi, sebagai papa, sebagai ayah melihat ini anak yang paling gede yang namanya Esau cocok dengan apa? Seleraku. Karena aku memang suka makan daging buruan dan dia suka datang. Pi, aku baru tangkep rusak nih Pi tadi. Ini buat papi, dimasakin lagi. Kira-kira Bapak Ibu Saudara kalau punya anak yang tahu kita sukanya apa, terus dia pergi jalan kemana, terus dia bawakan kita, ini martabak paling enak sedunia. Buat Bapak Ibu Saudara, kita kebetulan suka makan martabak. Pasti kita ingat, pasti dia mau martabak, pasti dia mau martabak. Kalau Ishak melihat si Esau, setiap kali dia hasil berburu, mungkin gak perlu dikasih tahu, Esau selalu bawakan ini daging buruan rusa, udah yang paling fresh, paling enak. Aduh, si Ishak lihat, gak pernah si Yakub adiknya bawa makanan kayak kokonya. Maka dikatakan di Alkitab, Ishak lebih sayang. Dia pilih Esau, anak yang sulung, lebih daripada adiknya si Yakub. Ini persoalan lampu merah pertama dalam keluarga. Ketika bukan secara objektif melihat ini punya perbedaan, mungkin satu ekstrovert sukanya keluar, karakternya, tabiatnya beda, yang satunya introvert sukanya diem, kita punya anak pasti beda-beda. Bisa jadi saudara juga jadi korban daripada pilih kasih dari orang tua yang tidak mengerti, seperti keluarga daripada Ishak dan Ribka. Sementara Ribka yang sering masak di dapur, sering di rumah, ini selalu ditemani oleh Yakub. Mami perlu apa? Bawang.
perlu apa? Jahe, ketumbar, aku beliin. Coba kalau ibu punya anak yang ngerti kebutuhan di dapur, tiba-tiba dia udah bawa, terus dia udah potongin, ini bawang goreng udah tinggal digoreng. Bagaimana Ribka nggak sayang sama si Yakub? Maka dalam keluarga ini bagian pertama kita melihat ada masalah bukan karena Tuhan memang mau pilih si Yakub, bukan pilih Esau, enggak ada urusan dengan itu. Kita harus tetap bertanggung jawab dengan kondisi keluarga kita. Saudara jangan berpikir terang aja Pak, Yakub menipu bapaknya. Memang Alkitab udah bilang yang dipilih adalah Yakub. Saudara jangan berpikir Tuhan itu enggak punya cara yang lebih baik, yang begitu indah bagi saudara dan saya, termasuk bagi keluarga Ishak, supaya dari garis keturunan Yakub maka muncullah nanti Israel dan sampai kepada Daud, sampai kepada Yesus Kristus. Kita seringkali membatasi, saya mau tolong Tuhan supaya rencana kekalnya bisa terjadi, maka saya tolong Tuhan, harus tipu papa saya, harus akalin koko saya. Jual dulu hak kesulunganmu. Bicara tentang hak kesulungan, kalau saudara perhatikan di Alkitab, ternyata hak kesulungan memang suatu yang spesial. Kalau anak jadi anak sulung, anak paling besar dalam keluarga, maka kalau kita memperhatikan kitab Perjanjian Lama, ada double portion. Kalau misalkan papanya mau bagi harta 100 juta misalkan, maka anak sulung akan dapat 2 kali lipat 200 juta. Itu Alkitab katakan, dapat double portion. Bukan hanya itu saja, kalau sang ayah meninggal maka kesulungan itu akan jatuh, digantikan oleh anak sulung tadi, menggantikan ayahnya. Dia jadi imam, jadi wakil, bukan anak tengah atau anak yang bungsu. Banyak problem anak tengah. Saya kumpulkan beberapa waktu anak-anak tengah. Anak tengah tuh kalau saudara punya 3 anak, 1 anak kedua, anak ketiga, jadi anak kedua. Anak kedua saya kumpulkan. Menurut kamu gimana? Wah, pada curhat. Iya, Pak, memang susah jadi anak tengah. Jadi kalau saudara punya atau jadi anak tengah atau punya anak 3, anak tengah ini seringkali unik. Bukan hanya di sini, tapi di sana dan di mana-mana. Karena dia memang serba sulit. Mau ke atas nggak enak sama koko, ke bawah nggak enak sama adek. Jadi dia, ya gimana, gini aja lah, gue terima aja. Nah seringkali jadi unik dia. Dia diem. Tapi ini bukan persoalan anak tengah. Ini persoalan anak sulung dan anak bungsu. Karena tidak ada anak yang ketiga. Ishak, Ribka punya hanya Esau dan Yakub. Tapi di sini pun kita melihat ada masalah. Ini bagian yang pertama coba kita pikirkan saudara. Ketika terjadi pilih kasih, ini urusannya panjang. Nanti kalau kita baca, terjadi permusuhan yang luar biasa. Dari garis keturunan Esau yang melahirkan bangsa Edom. Edom itu artinya Esau. Maka bangsa Edom ini bangsa yang menentang Tuhan. Sementara dari keturunan Yakub muncul bangsa Israel, bangsa pilihan. Sekali lagi, saudara jangan berpikir karena Tuhan sudah preordain, karena Tuhan sudah tetapkan Yakub yang aku pilih, maka Yakub harus menipu. Bukan begitu. Rencana kekal Tuhan itu begitu indah. Maka saudara dan saya, tujuan yang baik harus dijalankan dengan cara yang baik. Itu etika Kristen. Kalau saudara punya tujuan yang baik, saya yakin Tuhan punya tujuan yang baik untuk Israel. Tetapi dia juga akan memakai cara proses yang baik. Kalau kita manusia kan enggak. Yang penting tujuannya baik Pak, cara terserah. Mau tipu sini, mau tipu sana, mau apa, terserah. Yang penting tujuannya baik, itu manusia. Tapi Tuhan tidak begitu. Maka jangan pernah sekali-sekali berpikir karena memang sudah ditetapkan maka Yakub harus menipu. No, bukan begitu. Cara Tuhan tidak seburuk yang saudara dan saya pikirkan. Bagaimana dia menggenapi rencana kekalnya tanpa harus manusia melawan berbuat dosa. Ini bagian pertama kalau kita merenungkan bagian ini. Masuk di dalam keluarga kita masing-masing. Kita semua, baik sebagai orang tua, pernah jadi anak. Kita juga pernah mungkin mengalami yang namanya pilih kasih. Ada seorang yang memang enggak suka musik.
dipaksain main musik. Ya dia ketika udah selesai, udah. Termasuk anak saya yang kedua, dia katakan, "Pak, aku udah selesai, ini saksofon aku kembalikan." Saya bilang, "Enggak dilanjutkan?" "Enggak, udah selesai." Karena memang dia gak suka musik. Mau diapakan pun memang dia gak suka musik. Saya gak bisa larang dia. Dan saya coba menghargai, ya udah balikin. Saya jual, rugi 40%. Ya mau gak mau, karena anaknya memang tidak hobi. Tapi ada juga anaknya hobinya musik, bapaknya suruh dia jadi dokter. Akhirnya ketemu saya waktu saya buka kursus musik. Dia bilang, "Pak, saya ini maunya jadi pemain piano." Lah kamu kok sertifikatnya dokter, yang satu lagi sertifikatnya sarjana kimia. Itu bukan maunya saya, Pak. Itu mau papi mami saya. Itu maunya ayah saya. Dia balas dendam mungkin dulu gak bisa jadi pemain musik atau gak mau jadi dokter gak kesampaian. Akhirnya saya yang harus jadi dokter, padahal saya gak mau. Akhirnya setelah saya coba kamu main, wah mainnya bagus sekali. Saya bilang kamu memang mesti jadi pemusik terkenal, tapi apa boleh buat Pak, saya sertifikatnya dokter, sertifikatnya UI, sarjana kimia. Saudara, bagian pertama, ketika saudara jadi orang tua, jangan pilih kasih. Demikian juga ketika sudah jadi anak, udah terlanjur, papa, mama, papi, mami, ayah, bunda lebih sayang abang saya atau adik saya ketimbang saya. Karena saudara saya lebih bisa memuaskan keinginan daripada orang tua. Ya ini kan saudara kalau belum sempat namanya salah pilih atau memilih kasih, memperlakukan anak, belum jadi orang tua, ya jangan lakukan itu. Tapi kalau sudah terlanjur, saudara korban pilih kasih seperti si Esau dan si Yakub, terus mau bagaimana? Mau bagaimana? Mari kita pertama melihat keunikan kita masing-masing. Amin saudara. Kita masing-masing unik. Baik di dalam gereja ini maupun dalam keluarga kita masing-masing. Kita gak bisa bilang yang itu lebih bagus. Enggak, dia juga punya kelebihan. Dia juga punya kekurangan. Yang itu lebih bagus, ntar dulu. Dia juga punya kekurangan. Kalau kita melihat secara keseluruhan, seperti Tuhan melihat Esau, seperti Tuhan melihat Yakub, cerita akan berbeda. Terjadi permusuhan yang luar biasa dari keluarga ini. Maka dari bagian salah pilih, pilih kasih, memilih yang menyenangkan diri sendiri, kepentingan diri, itu maunya papanya, mau mamanya. Anaknya mah yang penting saya lulus aja Pi. Enggak, kamu mesti 10, kalau enggak 10 mami marah, papi marah. Ini maunya siapa? Ini terjadi Bapak Ibu Saudara. Sehingga jangan heran kalau orang tua suka banding-bandingkan, berapa nilai rapot kamu? Ya cuma segitu kok kalah sama anak teman mami, kamu mestinya lebih tinggi dari dia. Wah pusing anaknya, stres. Ini bukan maunya anaknya, mau orang tuanya. Maka kita mesti belajar jujur di hadapan Tuhan. Lampu merah pertama, ketika kita salah melihat anak, sehingga anak yang dianggap kurang pintar, IQ-nya kurang tinggi, nilainya pas-pasan, wah ini mah kalau Cynthia gue kasihnya cuma ceban aja 10.000. Yang pinter aku kasih cepeceng 100.000 angpaunya. Ntar bagi-bagi angpau tuh anak-anak. Harap sih angpaunya sama rata. Nanti kalau enggak dibanding, lu dapat berapa? Lu dapat berapa? Ya kok tahun ini turun jadi ceban, tahun lalu goban 50.000. Sekarang kenapa 10.000? Banding-bandingkan angpau. Macam-macam kita bisa banding-bandingkan. Anak saya belum menikah jadi saya kasih angpaunya pokoknya rata. Kalau A. Tapi kalau orang lain, tantenya apa dulu masih kecil, kasih beda-beda. Enggak, dia lebih banyak kebutuhan, dikasih lebih gede angpaunya. Terserah. Tapi kalau saudara jadi orang tua, mari kita berjuang, berusaha. Karena anak tuh tahu. Saudara yang jadi korban juga tahu, ini sih gue dibedain ini, gue dibedain. Anak satu, anak kedua, ketiga, dia anak keempat, udah habis duitnya, gak bisa lagi sekolah. Buat kamu, udahlah cukup sampai SMP aja ya, sampai SMA. Waduh, pasti dia sakit hati sampai mati. Kalau Tuhan tidak memulihkan, korban-korban pilih kasih terjadi bukan hanya di luar kekristenan, tapi di dalam kekristenan. Bukan hanya di luar gereja, tapi di dalam anggota keluarga Kristen. Mari kita belajar pertama.
Alkitab dengan jujur melihat akibat pilih kasih. Maka bagian kedua, mulai ada ini, iri hati, balas dendam. Dari papa dulu nih, nanti awal dilanjutkan mulai iri. Kok lu dapatnya segitu? Kok kamu yang dapat hak kesulungan? Mestinya kan aku kokoh. Saudara perhatikan pasal 27 ayat 41, saya bacakan kisah Esau dan Yakub. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Berkat apa itu? Berkat hak kesulungan tadi, ya. Hak kesulungan. Lalu ia berkata kepada dirinya, hari-hari berkabung karena kematian ayahku. Belum mati. Bapaknya udah disumpahin cepat-cepat mati. Saking kesel, iri, dendam dia. Enggak akan lama lagi, pada waktu ayahku mati, bayangkan saudara. Mestinya pada waktu ayahnya mati, dia akan berkabung. Dia bilang enggak, pada waktu ayahku mati, Yakub adikku yang sudah mencuri hak kesulungan akan aku apa? Bunuh. Bayangkan, papa mati, adik mati sekalian. Sadis enggak saudara? Sadis ini. Lalu kita pikir, ya salahnya si Yakub tuh, dia sudah curi. Coba saudara baca Kejadian 25, mundur 2 pasal ayat 31 sampai 32, 1, 2, 3. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau apa? Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Dia ngomongnya mati terus. Kata orang Pak Rendi kalau ngomong mati melulu ya mati melulu. Beda, kalau saya ngomong mati bicara supaya saya mempersiapkan diri. Supaya tiba hari kematian saya sudah siap ketemu Tuhan. Kalau si Esau ngomong mati, saudara perhatikan, dia bilang papa sebentar lagi mati. Saudara tahu berapa tahun lagi papanya mati? 40 tahun lagi baru si Esau melihat papanya yang namanya Ishak mati. Jadi dia bilang setelah dicuri hak kesulungannya, bentar lagi papa mati. Waktu papa mati aku bunuh adikku yang namanya si Yakub. Dia jahat karena ada iri. Dia dendam. Bagaimana cara balas dendam? Tunggu papa mati. Aku dapat warisan, aku matiin supaya seluruh warisan jatuh kepada diriku. Waduh saudara, akibat pilih kasih tadi berentet kepada urusan iri hati dan balas dendam. Yakub sudah sering dibisik-bisik sama mamanya yang namanya Ribka. Kamu kalau bisa dapetin itu. Hak atas anak sulung itu berharga sekali. Cobalah kamu nego lah sama koko. Siapa tahu koko kamu gak memandang penting, ternyata betul. Waktu di ayat 31, 32 Kejadian 25, ternyata kokonya yang namanya si Esau tidak merasa hak kesulungan itu penting. Saudara pikir apakah Esau gak pernah diceritakan tentang hak kesulungan? Entar dulu. Ishak seorang keturunan daripada Abraham pasti udah cerita. Esau maupun Yakub kedua anaknya. Tetapi responnya berbeda. Yakub tangkap ini. Maka tadi dia seorang yang tenang. Dia perhatikan papa mama ngomong apa, ini penting, ini gak penting. Tapi si Esau kokonya, lah semua gak penting. Urusan yang penting berburu, rusak. Di otaknya cuma berburu. Saudara jangan salah menangkap satu teks di dalam konteks, dalam keseluruhan Alkitab. Bukannya Yakub sebetulnya murni mau mencuri. Tapi dia berkata, coba kalau kamu mau jual hak kesulungan kamu. Kalau Esau gak mau jual gak bisa. Gak ada, aku kokoh, lu adek tetap. Mana bisa saudara? Gak bisa, gak ada cerita ini. Tapi karena memang Esau merasa gak penting. Apa gunanya? Apa gunanya hak kesulungan? Gak ada gunanya. Banyak orang Kristen pun merasa gak ada gunanya ibadah. Gak ada gunanya doa. Gak ada gunanya melayani Tuhan. Gak ada gunanya ini, gak ada gunanya. Yang penting ini yang urusan sementara. Perut dan perut. Inilah yang terjadi. Iri hati. Awas kamu ya. Satu hari dikisahkan di dalam sejarah Yunani.
Ada seorang pemuda yang begitu berprestasi, begitu berprestasi. Kita tahu Yunani sering buat acara-acara olimpiade, dari sana juga berbagai pesta olahraga. Maka rekan-rekan senegaranya buatkan dia satu patung. Satu patung, biasa orang buat patung itu untuk menghormati, mengenang, menghargai jasa, ini orang hebat. Tapi satu hari di tengah malam, ada satu orang yang sering dikalahkan oleh pemuda ini datang ke patung itu. Dia ambil pisau, mukanya mulai disayat-sayat, badannya disayat-sayat, supaya patung si orang pemuda berprestasi itu bisa rusak. Apa yang terjadi? Ketika dia mulai sayat-sayat, dia mulai ini patung, akhirnya patung dia saking iri, loh, kenapa lu menang terus? Iri dia, mesti sekali-sekali gua dong, dia ngomong sama patung. Akhirnya saking dia marah, dia rubuhkan itu patung. Dan patung itu ketika rubuh menimpa dirinya dan membunuh dia. Ini gambaran tentang ketika saudara dan saya orang iri hati, maka yang terjadi adalah bisa merusak bukan orang lain, tapi mulai merusak diri sendiri. Gambar berikutnya saya kasih gambar, ini ada satu namanya bruxism. Bruxism itu apa ya? Grinding itu apa sih? Kalau saudara tidur, gigi atas, gigi bawah ketemu, bisa horizontal, gesek kiri, gesek kanan, bisa vertikal, atas bawah. Apa yang terjadi? Email, bukan email surat, bukan email sama itu bisa rusak di gigi kita. Betul? Ketika saya perhatikan, iya ya, Mazmur 112 ayat 10 katakan, itu orang yang iri hati, Amsal katakan membusukkan tulang, dan di dalam Mazmur 112 katakan seperti menggertakkan gigi. Jadi menggertakkan gigi atas, gigi bawah, saudara geser-geser, kiri kanan, atas bawah, vertikal, maka rusak itu. Rusak. Kapan terjadinya? Nggak mungkin lagi kebaktian gini, krek. Ada yang punya kebiasaan ini, grinding ini, menggertakkan gigi waktu tidur. Dia nggak sadar. Kalau ditanya, emang aku menggertakkan gigi? Iya. Kok nggak berasa? Iya lagi tidur. Maka dokter kasih namanya night guard. Night guard itu dipakaikan ke bagian atas daripada gigi, semacam dikasih silikon gitu, dibuat, dicetak sesuai dengan gigi, supaya dia nggak ngerusak terus menerus. Kalau terus menerus nanti giginya seperti yang atas itu tuh, lama-lama habis, tinggal gusi. Bukan hanya itu saja, email, lapisan terluar dari gigi juga mengalami rusak. Ini gambaran orang yang iri hati, membusukkan tulang, termasuk tulang gigi. Kalau lagi tidur aja bisa rusak, apalagi kalau lagi nggak tidur, makin cepat rusak. Wah, Tuhan itu baik ya. Maka Tuhan bilang, iri hati di dalam Amsal bisa membusukkan tulang, bukan tulang orang lain, tulang orang yang iri. Dan iri hati akan berujung kepada balas dendam. Saya mengutip seorang teolog berkata begini, kebahagiaan, berkat yang diperoleh orang benar sering menjadi iri hati orang-orang benar. Sekali lagi, kebahagiaan atau berkat yang diperoleh orang benar sering menjadi iri hati orang-orang berdosa. Kalau saudara dapat berkat, kalau saudara diberkati Tuhan, hidupmu penuh dengan anugerah Tuhan, jangan heran kalau saudara diiri. Pakai bahasa Indonesia nggak ada akhiran in. Diiri hatikan oleh orang lain. Hamba-hamba Tuhan memperhatikan, firman Tuhan melihat bagian itu. Maka ketika kita dapat anugerah Tuhan, kita mesti sadar, ini bisa jadi iri hati di pihak orang lain. Bahkan bukan hanya di luar gereja, di dalam gereja juga bisa terjadi.
Bahkan lebih spesifik lagi di antara hamba-hamba Tuhan di dalam satu sinode juga bisa terjadi. Enggak ada batasan yang ditulis. Semua bisa terjadi. Dari keluarga sampai ke gereja, sampai ke masyarakat di seluruh lapisan. Iri hati bisa membuat balas dendam. Saudara, perhatikan baik-baik. Kita mesti lampu merah kedua. Apakah mulai terjadi iri hati karena pilih kasih? Apakah di dalam gereja, di tengah masyarakat, dimanapun saudara berada, di dunia kerja, kalau kita lihat sudah mulai ada pembedaan, pilih kasih, maka akan timbul namanya iri hati. Maka tadi, pada waktu ayahku mati, Yakub adikku, aku akan balas, dia juga harus mati. Tuhan tidak bisa diatur oleh Esau. Karena saudara kalau baca, Ishak mati di usia 180 tahun. Pada waktu peristiwa ini terjadi, dia baru usia sekitar 140 tahun. Tidak terjadi. Dan ironisnya, saya waktu baca Alkitab, iya ya, Yakub kan sudah ngalamin akibat pilih kasih fatal. Tapi nanti kalau saudara perhatikan keluarga Yakub, dia juga melakukan kesalahan yang sama. Dia pilih kasih anaknya yang namanya Yusuf dari istrinya Rahel yang paling cintai, lebih dikasihi daripada saudara-saudara yang lain. Maka Yakub yang pernah ngalamin masalah pilih kasih, diiri oleh Esau, dibalas dendam, kok dia nggak berubah? Dia kasih si Yusuf jubah yang indah, akhirnya saudara-saudaranya iri. Gara-gara orang tua yang salah. Ini kita tahu kisah Yusuf, bagaimana dia dibuang, papanya dikibulin, dibohongin sampai dibuang ke Mesir, ke Potifar sana. Saudara, mari kita melihat firman Tuhan. Kalau kita sudah tahu, apa poinnya bagi kita? Kalau kita sudah tahu hari ini, pilih kasih bisa menyebabkan tadi ada iri hati, kebencian, balas dendam. Kita udah belajar nih, ya saudara dan saya jangan ulangi. Jangan teruskan dalam keluarga kita, cukup sampai tanggal hari ini 2 Februari 2025 sampai di sini. Selanjutnya Tuhan tolong aku, supaya aku tidak iri hati, aku tidak pilih kasih, aku jadi tidak ada masalah, tidak balasan. Yang terakhir poinnya adalah kita manusia inginnya baik dalam keluarga, juga di luar keluarga, pengennya balas dendam. Padahal balas dendam itu Roma 12 ayat 19 berkata apa? Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Tapi Esau nggak mau, nggak bisa. Aku nggak ada sabaran. Udah nggak sabaran, nggak bisa tunggu lama-lama. Pokoknya papa mati juga. Adikku yang namanya Yakub. Orang kalau udah dikuasai oleh iri hati, maka keseluruhan hidupnya menjadi jahat. Pokoknya dia mesti mati. Bisnis dia mesti hancur. Aku tenang-tenang aja. Aku matikan dia. Itu cara-cara dunia yang mengerikan sekali. Mari kita melihat firman Tuhan. Tuhan bilang, pembalasan adalah haknya Tuhan. Esau mau ambil haknya Tuhan yang bukan milik dia untuk mengeksekusi sebuah pembalasan. Kalau sampai di sini, kita akan menjadi bersalah, berdosa. Saudara, dalam hidup kita seringkali juga diperhadapkan banyak ketidakadilan, iri hati, kebencian yang membuat kita, kita pengen balas dendam. Tapi kalau kita ingat firman Tuhan, pembalasan adalah hak Tuhan, bukan manusia. Terus mungkin ada orang berkata, Pak, tapi dia kelewatan Pak, kalau nggak dibalas kapan? Itu kan saudara dan saya. Padahal kalau kita baca Alkitab, ada waktu. Tuhan kadang-kadang eksekusi langsung. Seperti Raja Herodes, langsung dieksekusi. Mati dia di tempat. Seperti peristiwa Kisah Rasul pasal 5 juga, Ananias dan Safira dieksekusi langsung, balas langsung. Tapi ada kadang-kadang Tuhan biarin sampai umur panjang dia. Nggak mati-mati, nggak dihukum-hukum, dibiarin sama Tuhan.
Apakah Tuhan lepas kontrol? Enggak. Tidak, saudara. Tuhan menanti di dalam penghakiman terakhir lebih mengerikan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita diberikan anugerah oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan, mari saya pun belajar, Tuhan, pembalasan bukan hak saya, tetapi hak siapa? Tuhan. Kita belajar dari siapa? Sebentar kita perjamuan Tuhan. Ketika di atas kayu salib, orang-orang yang mengolok-olok, meludahi Yesus, pukul, tampar. Ampunilah Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka sedang perbuat. Terus saudara mungkin protes, iya Bapak sih ngomong enak. Nggak ngalamin. Yang ngalamin tuh saya sakit Pak, sakit. Sakitnya tuh di sini. Pol, segala sesuatu saudara bisa katakan. Bukan hanya saudara, saya juga ngalamin. Bukan hanya saya, saudara juga ngalamin. Kita sama-sama mengalami yang namanya sakit hati, diiriin dan sebagainya. Tapi Tuhan ajarkan ketika kamu mau membalas, ingat, itu bukan hak kamu. Kalau aku kasih kamu pembalasan, kamu pasti jatuh dalam dosa. Saudara masih ingat Daud ketika diperlakukan oleh Nabal, dengan begitu jahat si Nabal, mengata-ngatain Daud udah enggak sabar, dia sudah siapkan senjata, seluruh pasukan, sudah enggak ada gunanya kita berbuat baik, kita hajar saja si Nabal dan keluarganya. Aduh, untung Tuhan bilang, stop. Kirim Abigail, jangan begitu. Saudara, kalau kita mau membalas, ingat, pembalasan adalah haknya Tuhan. Tuhan itu baik kepada saudara dan saya. Dia seringkali mencegah kita melakukan pembalasan dendam supaya kita dilindungi dan kita jangan jatuh di dalam dosa, kejahatan yang sama. Saya selalu sering ingatkan saudara dan ingatkan diri sendiri. Kalau saudara dan saya diberi hak oleh Tuhan untuk membalas dendam, pasti saudara juga akan membalas lebih jahat dari orang yang sudah berbuat jahat kepada saudara. Kenapa? Karena kita ini lemah. Maka Tuhan bilang, jangan Daud, kasih kepadaku. Pembalasan adalah hak Tuhan. Nanti Tuhan bisa pakai negara, pemerintah, Roma 13, untuk menghukum orang-orang berbuat jahat. Tuhan bisa pakai banyak macam cara, alat, untuk melampiaskan murka Allah kepada orang yang berbuat jahat kepada saudara, kepada saya. Amin. Sedikit aminnya, karena kita pengen balas dendam sih. Waduh, Bapak nggak ngalamin sih, aku dulu gemes Pak, udah gemes. Sabar, pakai masker aja, jaga jarak. Maksudnya tahan. Karena pembalasan bukan hak saudara, bukan hak saya. Kita cuma bisa datang pada Tuhan, aku mau belajar taat akan firman-Mu. Aku tidak mau mengulangi kesalahan Yakub di dalam keluarganya. Dia mengalami hal yang sama dialami ketika dia punya ayah. Sekarang sudah jadi papa, sudah jadi papi, melakukan hal yang sama. Sekali lagi jangan bilang, iya loh Pak, supaya Yusuf sampai ke Mesir mesti digituin. Sekali lagi saudara jangan ngatur caranya Tuhan. Tuhan punya cara yang indah. Tapi di dalam kejahatan kesalahan manusia pun Tuhan sanggup mengubah untuk kebaikan. Evil for good. Jangan sebaliknya, reward evil for good. Artinya kita membalas kebaikan orang dengan kejahatan. Kalau seperti itu yang saudara lakukan, orang sudah berbuat baik, kita balas kejahatan. Amsal berkata, kejahatan tidak akan depart from his house. Orang yang membalas kebaikan seseorang dengan kejahatan, kitab Amsal berkata, ingat baik-baik, perhatikan baik-baik ini. Kejahatan, evil, tidak akan pergi berangkat dari rumah orang itu. Mengerikan sekali. Itu penghukuman Tuhan. Bagi saudara dan saya, kalau kita sudah ada orang berbuat baik dengan kita balas dengan kejahatan, Tuhan bilang, kejahatan tidak akan meninggalkan rumahmu. Artinya apa? Rumah itu enggak ada damai sejahtera. Enggak ada kehadiran Tuhan. Heran, ribut melulu. Pernah lihat rumah yang kalau berantem bisa panggil polisi, saudara. Anak-anak berantem bisa panggil polisi.
Karena papa mama udah gak sanggup. Polisi datang untuk melerai keributan antar keluarga. Hati-hati, hati-hati. Firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Maka di bagian terakhir, bagaimana sikap kita? Ayat 46, kalau saudara bandingkan dengan Kejadian 26, perihal Esau yang memilih 2 perempuan Het, ternyata memang gak ada yang ideal. Ishak dan Ribka udah bilang, Esau kalau pilih istri buat menantu papi mami, jangan cari orang yang di luar Israel. Kenapa Pi? Tuhan udah bilang, Kungkung juga udah bilang, papa mama dari Kungkung kamu udah bilang, itu firman Tuhan, Abraham udah kasih tahu, perintah Tuhan. Nanti kamu akan dipengaruhi. Dasar Esau tidak mau dengar Allah. Ini hidup aku, terserah aku mau cari istri siapa. Dia cari bukan 1, tapi 2 orang Het, perempuan Het. Ternyata kita tahu di bagian akhir ayat 47, si Ribka, itu si Esau. Aku udah setengah mati berurusan sama menantuku 2 perempuan Het. Kalau masih seperti ini lebih baik aku mati. Mati lagi. Bohwat, kata Ribka. Ngelihat kelakuan Esau, kita ngomong apa, nasihat apa, dia gak pernah mau dengar. Sekarang mending aku mati. Udah gak bisa dia apa-apain lagi. Punya menantu perempuan Het. Harap Bapak Ibu Saudara yang punya menantu tidak ada yang perempuan Het. Yang seperti Ribkah ini udah bingung mau ngapain. Kalau kita membaca di dalam bagian lain, Yeremia 20 ayat 12, tadi saya katakan ketika kita sudah berusaha, nasehatin anak-anak kita, kasih tahu orang tua, menantu, relasi dalam keluarga, jangan begini, jangan begitu, tapi dia tetap ambil seperti itu. Saudara, akhirnya seperti Yeremia 20 ayat 12. Sekarang aku serahkan perkaraku kepadamu. Udah gak bisa apa-apa lagi. Betul saudara? Kalau kita udah kerjakan bagian kita udah baik-baik nasehatin, kita udah ajarkan anak kita, didik anak kita, kasih tahu istri kita, kasih tahu suami kita, kasih tahu anak menantu, cucu, semuanya kita udah kasih tahu. Firman Tuhan bilang begini, dia gak mau. Terus mau apa saudara? Mau marah-marah sama Tuhan? Ya udah, kalau istilah Tuhan Yesus dalam Matius 10, Paulus dalam Kisah Rasul 13 dan Kisah Rasul 18, kebaskan debu. Apa artinya kebaskan debu? Serahkan kepada Tuhan. Aku tidak bersalah. Aku sudah kerjakan bagianku di hadapan Tuhan. Sekarang kamu memang memilih untuk melawan, aku serahkan. Aku kebaskan debu. Itu diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara, kita tidak sakit hati, tidak iri hati, kita tetap Tuhan maunya apa? Kalau memang sudah seperti ini mau bagaimana? Anak-anakku, keluargaku, relasi di dalam hidup kita enggak bisa dirubah lagi. Aku sudah berjuang, aku sudah berusaha. Sekarang seperti Yeremia 20 ayat 12, aku serahkan kepada Tuhan perkaraku. Saya bacakan secara lengkap. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Jadi Tuhan melihat sampai ke batin saudara, sampai ke hati saya, biarlah aku melihat pembalasan Tuhan terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Kiranya hari ini ketika kita sudah kerjakan bagian kita, ada lampu-lampu merah peringatan, perintah, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, yang harus kita perhatikan. Kalau kita sudah melihat itu semua, jangan ulangi. Tapi ketika kita sudah berusaha, belum mencapai yang seperti saudara dan saya harapkan, serahkan kepada Tuhan. Yang terakhir baru kebaskan debu. Artinya Tuhan, aku udah gak bisa lagi, aku serahkan pada kamu. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, diajarkan Tuhan Yesus, diajarkan oleh Paulus. Mari kita bangkit berdiri. Masing-masing kita harus bertanggung jawab dengan setiap perbuatan kita. Baik dalam keluarga, relasi dengan orang tua, anak, mertua, menantu, oma, opa, cucu, dan relasi di dalam gereja dan di tengah masyarakat.
Banyak perilaku kita yang keliru, kita harus perbaiki dalam satu relasi yang diperbaharui oleh Tuhan. Meminta belas kasihan Tuhan supaya kita tetap melakukan yang sebaik-baiknya. Apakah sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai mertua, sebagai menantu, yang mungkin pernah menjadi korban dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan kebenarannya. Hari ini kita minta Tuhan Hakim yang adil, yang akan menghakimi setiap kita, memberi upah bagi orang benar, menghukum orang yang bersalah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini, firman Tuhan mengingatkan kami lewat kisah keluarga daripada Ishak dan Ribkah, membesarkan anak Esau dan Yakub menjadi keturunan dari bangsa yang dipilih oleh Tuhan Israel, juga bangsa Edom yang melawan Tuhan menyembah berhala. Sekarang Kau perhadapkan kepada kami di awal tahun baru Imlek di minggu yang pertama, banyak yang kami bisa lakukan, kerjakan, membarui hidup kami, masuk dalam pertobatan yang sejati. Kalau kami salah, Tuhan nyatakan, biar kami boleh berubah, supaya kami jangan menjadi orang degil, orang bodoh yang hidup menurut keinginan diri sendiri. Tuhan ajar kami beri hati yang bijaksana, melihat kebenaran firman, menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu. Berkati jemaat-Mu dalam pergumulan mereka, membesarkan anak-anak, relasi yang mungkin sedang retak antara orang tua dan anak, saudara bersaudara, ada iri hati, ada keinginan untuk membalas dendam. Tuhan, hari ini Engkau ingatkan, pembalasan bukan haknya kami, pembalasan adalah haknya Tuhan yang akan menghakimi, mengadili dengan adil. Tuhan, berikan kepada kami hikmat bijaksana dengan cara-Mu sendiri, menolong kami untuk memuliakan Tuhan. Inilah seluruh doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Sambil tetap bangkit berdiri, mari kita membacakan pengakuan iman kita sebelum kita menikmati perjamuan Tuhan. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saya persilakan Ibu Moili untuk membacakan persiapan buat perjamuan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara semua, saya akan membacakan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 31 untuk kita sama-sama menyiapkan hati masuk di dalam perjamuan kudus pagi ini. Demikian kebenaran firman Tuhan, 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 32. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri
Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Moili. Kita akan menaikkan satu pujian mempersiapkan hati kita. Pernahkah kau renungkan kisah Tuhan, salib Tuhan Yesus? Pujian nomor 13 yang melayani perjamuan Tuhan saya undang untuk maju ke depan. Kita naikkan pujian di bait pertama saja dengan ref. Pernahkah kau renungkan kisah salib Tuhan Yesus? Darahnya mengalir dari rusuk untuk menghapus dosa. Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Cinta yang ajaib bagimu, Yesus mati bagimu. Musik memainkan pujian ini. Saudara yang sudah dibaptis dan mempersiapkan hati, sebentar boleh bersama-sama ambil di dalam perjamuan Tuhan. Kita akan makan dan minum bersama-sama. Bait kedua. Pernahkah kau lihat kepalanya bermahkota duri? Mereka tak tahu apa yang diperbuat. Ampunilah ya Bapa. Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Cinta yang ajaib bagimu, Yesus mati bagimu. Pernahkah kau dengar? Pernahkah kau dengar katanya?
Apakah saudara sudah menerima semua? Ada yang tertinggal, terlewat? Kalau sudah semua, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memegang roti di sebelah tangan kanan kita. Ingatlah akan penderitaan Kristus. Bukan karena jasa-jasa saudara, pelayanan saudara, kebaikan saudara, Tuhan menerimamu, tapi karena anugerah yang tak terkatakan, yang melimpah, yang dicurahkan bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya. Seberapa banyak pengorbanan saudara bagi Kristus? Mari kita renungkan baik-baik. Apa balas kita kepada Tuhan atas semua anugerahnya? Dia mengambil roti, berkumpul bersama dengan muridnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ambillah dan makanlah. Mari kita makan bersama-sama sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Kita memegang cawan berisi air anggur sebelah tangan kanan kita. Tidak ada pengampunan dosa tanpa murka Allah ditumpahkan bagi anaknya Yesus Kristus yang mencurahkan seluruh darahnya sampai tetes darah yang penghabisan. Bukan karena dia bersalah, berdosa, tetapi karena saudara dan saya. Kita bersyukur kepada Tuhan buat darah yang sudah dicurahkan untuk membayar seluruh pelanggaran kejahatan saudara dan saya. Hutang dosa dibayar lunas kepada Bapa, sehingga kita boleh menjadi miliknya kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru, yang dimeteraikan oleh darahku. Oleh karena itu ambillah dan minumlah. Mari kita minum bersama-sama sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Silakan Pak Andrian berdoa mengucap syukur. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh datang ke rumah-Mu untuk memuji-muji Engkau, dan juga untuk kami bersyukur telah mendengarkan sabda firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Randy. Kami juga bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami beroleh kesempatan untuk mengikuti perjamuan kudus-Mu Tuhan. Biarlah perjamuan ini terus mengingatkan setiap kami akan kasih-Mu yang begitu besar. Kasih di mana Tuhan telah mengorbankan diri di atas kayu salib dengan tubuh yang terpecah dan darah yang tercurah untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih-Mu terus menolong kami, terus memimpin kami, terus menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Amin, silakan duduk. Sementara cawan dikumpulkan, kita naikkan pujian nomor 10, apa yang kau alami kini, dengan tempo lebih cepat, ya kan? Mungkin tak dapat engkau mengerti. Nomor 10, pelangi kasihnya. Apa yang kau alami kini? Apa yang kau alami kini, mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal, tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti,
Saya undang bagi berdiri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. 1 minggu ke depan ini, Tuhan memberkati usaha pekerjaan di tahun baru ini, sehingga kami boleh melihat pelangi yang indah dari kasih-Mu kepada kami, kepada keluarga kami, kepada suami, istri, anak-anak kami. Bulan Februari menjadi bulan keluarga untuk kami merenungkan keluarga kami masing-masing. Tuhan, pimpin sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak di dalam keluarga, supaya kami sama-sama menikmati berkat anugerah pimpinan Tuhan dalam keluarga kami masing-masing. Banyak yang ingin kami doakan, ajar kami terus hidup di dalam doa, seperti Tuhan Yesus mengajar para murid-Nya berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita, terimalah berkat yang dari sorga, kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini, sampai hari kedatangan Kristus yang kedua kali, sampai kita bertemu dengan Dia muka dengan muka. Amin. 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 Silakan duduk dan bersaat teduh sejenak. Sebentar ada acara untuk menyambut tahun baru Imlek. Saudara diharapkan bisa mengikuti.